Selamat datang di Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo adalah kota kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Sukoharjo berdiri di kawasan yang sangat strategis karena berada di kawasan Joglo Semar atau Jogja, Solo, Semarang. Berbatasan langsung dengan 6 kabupaten atau kota. Sebelah utara berbatasan langsung dengan kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat lebih dari 46.000 hektar atau sekitar 1,42% luas Provinsi Jawa Tengah. Yang terbagi menjadi 12 kecamatan, terdiri dari 167 desa atau kelurahan. Kabupaten Sukoharjo menyimpan banyak potensi investasi yang dapat dikembangkan, meliputi objek wisata, pusat industri, kerajinan, perdagangan, dan pertanian. Dalam mendukung perkembangan investasi di Sukoharjo, pemerintah terus menyiapkan sarana prasarana meliputi penyedia fasilitas pendukung seperti listrik, air, sarana komunikasi, transportasi, dan sarana lainnya. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo terus berupaya agar para investor dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Sukoharjo. Fasilitas pendukung meliputi bandara internasional, stasiun kereta api, dan terminal bus. Bandara merupakan gerbang transportasi melalui udara yang paling cepat. Bandara Adi Sumarmo yang terletak di Kabupaten Boyolali berjarak 31 km dari Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan Bandara Adi Sucipto yang terletak di Kota Yogyakarta berjarak 55 km dari Kabupaten Sukoharjo. Adanya bandara internasional tersebut memudahkan investor asing untuk datang dan menanamkan modal di Kabupaten Sukoharjo. Gedung Pusat Promosi Daerah Kabupaten Sukoharjo terletak di depan rumah dinas Bupati Sukoharjo. Dulunya dikenal dengan nama Gedung Lowo. Luas tanah keseluruhan kurang lebih 6.517 meter persegi. Luas bangunan 4.965 meter persegi, dibangun 2 lantai. Lantai pertama dipergunakan untuk ruang promosi potensi daerah seperti batik, kerajinan tangan, dan jamu. Sedangkan lantai 2 untuk jajanan kuliner khas Sukoharjo, sisanya untuk taman atau ruang publik. Gedung yang terdiri di bekas rumah kelelawar atau Omah Lowo ini diperuntukkan sebagai ruang pameran produksi berbagai potensi unggulan di Sukoharjo. Konstitusional mantap unggul rapi ikut dadi sarono maju bangun. Jamu gendong sudah menjadi ciri khas atau identik dengan Kabupaten Sukoharjo. Industri jamu terbesar di Sukoharjo berpusat di Kecamatan Muter dan Kecamatan Sukoharjo. Bahan dasar jamu menggunakan tanaman yang sejak dulu dipercaya mempunyai daya sembuh. Misalnya temulawak, daun sambiroto, temu ireng, cemplukan, jahe, tampak darah, kencur, dan lain sebagainya. Jamu pada awalnya diolah secara tradisional atau manual. Namun karena campur tangan pemerintah dan perkembangan industri jamu, baru-baru ini juga telah dibuka kafe jamu di Pasar Muter, sehingga memudahkan pengunjung untuk menikmati dan merasakan kenikmatan jamu. Seperti CV Rahmasari yang sudah menggunakan alat dalam pengolahan dan pengemasan jamu.
diimbangi dengan tangan-tangan ahli dan handal yang pastinya lebih higienis dalam pengemasan dan pendistribusian. CV Rahmasari tidak hanya memproduksi jamu, tetapi sudah merambah ke produksi kosmetik seperti sabun, masker wajah hingga parfum. Dengan semakin pahamnya masyarakat akan kesehatan, pemerintah Kabupaten Sukoharjo berperan aktif mendukung industri pertanian organik. Saat ini ada lahan yang sudah bersertifikat seluas kurang lebih 30 hektar. Hasil dari industri pertanian organik adalah beras putih 176 ton per panen, beras merah 40 ton per panen, beras hitam 24 ton per panen. Pupuk organik padat dan cair serta bakteri pengurai. Diharapkan juga sayuran dan buah organik juga dapat diproduksi di Kabupaten Sukoharjo. Industri pertanian organik sangat membutuhkan modal yang besar, sehingga harga beras menjadi stabil. Dengan harga yang tinggi dan relatif stabil, maka keuntungan yang diperoleh juga besar. Oleh karena itu, para investor diharapkan dapat menanamkan modalnya ke pertanian organik. Batik adalah warisan budaya nenek moyang yang banyak digemari masyarakat. Batik sangat berkembang pesat di negara ini karena keanekaragaman motif, warna, dan keindahan yang tergambar di selembar kain. Melihat batik sebagai warisan budaya yang memiliki nilai jual yang tinggi di dunia fashion, Kabupaten Sukoharjo sangat mendukung penuh UMKM batik dengan harapan mampu menjadi gerbang pembuka di kancah luar negeri. Batik yang berkembang di Sukoharjo tidak hanya batik tulis. Ada beberapa jenis batik, antara lain batik cap, batik printing, dan lain sebagainya. Beberapa pengrajin batik tulis tradisional diantaranya batik badut dan batik adibusana yang memiliki beragam desain motif batik tulis yang sudah banyak dikenal. Lurik merupakan salah satu jenis tenun Indonesia dan berlokasi di Jawa. Di wilayah Kabupaten Sukoharjo Sentra Home Industri, tenun lurik berada di Dukuh Sakadan, Desa Grogol, Desa Tegalsari, dan Desa Senden. Ketiga desa tersebut termasuk wilayah Kecamatan Weru. Industri kecil dan rumah tangga pembuatan kain tenun lurik ATB merupakan warisan turun-temurun yang sudah digeluti sejak tahun 1970-an. Dalam sebulan rata-rata tiap rumah tangga mampu menghasilkan 40-an potong kain tenun. Keistimewaan kain tenun lurik dari Kecamatan Weru adalah seluruh bahan yang dipakai dalam pembuatan kain lurik ATBM atau alat tenun bukan mesin menggunakan bahan-bahan alami, persis seperti yang digunakan oleh generasi terdahulu untuk proses pewarnaan dan sebagainya. Banyak motif dari kain lurik ATBM di Kecamatan Weru diantaranya adalah motif hujan gerimis, hujan deras, pesawah, kebang gedang, dan lain sebagainya. Pemasaran kain tenun lurik ATBM tak hanya sebatas di kancah nasional, melainkan sudah merambah ke negara tetangga, misalnya Malaysia dan Singapura. Industri mebel adalah salah satu potensi perindustrian di Sukoharjo. Pusat industri mebel kayu di Kabupaten Sukoharjo terdapat di Desa Wirung, Kecamatan Mojolaban, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, dan Pasar Mebel di Ciplukan, Sukoharjo. Tenaga kerja yang bisa diserap industri mebel kayu ini sekitar 38.781 orang dan mampu memproduksi mebel kayu 89.599 meter kubik. Beragam hasil mebel kayu 60% diekspor ke mancanegara. Diharapkan menjadi salah satu investasi di Kabupaten Sukoharjo dengan berdirinya showroom hasil produksi, berdirinya pabrik bahan baku kayu, penambahan alat-alat pembantu industri mebel, terminal peti kemas. Dengan demikian, maka industri mebel kayu dapat semakin berkembang pesat.
Industri rotan terletak di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Pemerintah mendukung penuh adanya industri rotan ini dengan harapan Desa Trangsan menjadi destinasi wisata edukasi industri rotan. Saat ini penduduk desa kebanyakan memang mendirikan home industri, tetapi juga sudah banyak pabrik-pabrik rotan yang produknya sudah diekspor ke mancanegara. Peran pemerintah sangatlah penting untuk kemajuan industri rotan di Desa Trangsang. Dengan harapan akan banyak investor yang datang untuk menanamkan modal sehingga produk yang dihasilkan lebih kreatif dan mengandung nilai jual yang tinggi. Setidaknya ada 15 usaha kerajinan gamelan di Kabupaten Sukoharjo yang berpusat di Desa Wirun dan Desa Laban, Kecamatan Mojolaban. Industri ini menyerap sedikitnya 147 orang dan mampu menghasilkan 58 set gamelan setiap tahunnya. Gamelan yang sudah jadi dipasarkan ke berbagai daerah dan sebagian lagi dipasarkan ke mancanegara. Keunikan gamelan ini mampu menjadikan gamelan sebagai peluang investasi dengan berdirinya showroom, hasil kerajinan gamelan, dan sanggar seni tradisional dengan mengaplikasikan seni modern yang akan dinikmati wisatawan mancanegara. Tatah Sungging memang tidak pernah kehilangan penggemarnya. Karya dari kerajinan kulit ini memang selalu digemari wisatawan. Kerajinan seperti Tatah Sungging, wayang kulit berpusat di Desa Madegondo dan Desa Telukan, Kecamatan Grogol. Juga di Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo. Terdapat 35 unit kerajinan Tatah Sungging yang terletak di Desa Sukoharjo yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 120 orang. Produksi yang dihasilkan adalah 21.466 buah per tahun. Peluang investasi yang diharapkan adalah perusahaan penyamaan kulit dengan proses menggunakan peralatan modern dan galer dengan panduan seni budaya warisan leluhur. Maju bangun projo, bangun bebrayan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membuka diri bagi para calon investor. Selain memiliki potensi wilayah industri, Kabupaten Sukoharjo juga memiliki banyak penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding penduduk usia non-produktif. Kabupaten Sukoharjo menyediakan industri yang strategis untuk mengembangkan usaha dan investasi. Salah satunya adalah PT Delta Merlin dan industri lainnya yang berlokasi di daerah Nguter, memiliki luas lahan 345 hektar. Melalui layanan one stop service yang menyediakan sistem birokrasi dan perizinan yang sangat mudah, menjadikan kawasan industri ini merupakan pilihan yang tepat bagi investor untuk pengembangan usaha. Baru-baru ini juga akan dibuka kawasan yang bakal dijadikan pusat furniture dan mebel yang terletak di desa dan menjadikan investor lebih bervariatif untuk menanamkan modal di Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah juga mengadakan jenis pelatihan tenaga kerja UPTD BLK diantaranya teknik otomotif sepeda motor, teknik otomotif kendaraan ringan, teknik kelas listrik, teknik elektronika, teknik informasi dan komunikasi, garment aparel dan processing atau tata boga. Selain itu, pemerintah Sukoharjo juga melakukan berbagai kegiatan pembangunan yang berdampak pada peningkatan capaian indeks pembangunan manusia. Pengolahan sampah terpadu di Desa Mojorejo menjadikan cermin bagi Kabupaten Sukoharjo yang telah berhasil mengolah sampah dengan baik. Melihat adanya potensi di tempat pembuangan akhir di Desa Mojorejo, pemerintah Kabupaten Sukoharjo menawarkan kepada investor peluang investasi berupa pembangunan industri pengolahan sampah terpadu di Desa Mojorejo.
Luas lahan aset milik pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar 4.183 hektar. Tanah dapat diperluas hingga 5 hektar. Serta tersedia juga lahan yang siap ditawarkan kepada investor seluas kurang lebih 35 hektar. Pada kegiatan pemrosesan sampah di TPA Mojorejo, pemerintah daerah Sukoharjo melihat beberapa nilai ekonomis. Di antaranya, kegiatan daur ulang limbah plastik, pembuatan pupuk organik dari sampah organik, pemanfaatan air lindi sebagai pupuk cair, pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar, dan pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja atau IPLT untuk produksi biogas. Sektor perdagangan di Kabupaten Sukoharjo berkembang cukup pesat. Hal ini didorong oleh iklim investasi yang sangat menguntungkan dan dijadikannya Sukoharjo sebagai tujuan utama investasi di Jawa Tengah, khususnya Solo Raya. Saat ini telah banyak mall, supermarket, hipermarket, dan minimarket yang ada di Sukoharjo. Beberapa mall ternama dan supermarket yang ada di Sukoharjo diantaranya Transmart, Depak Mall, Hartono Lifestyle Mall, Mall Luas Kentan dan Kartasura, Carrefour Solo Baru, Mitra Kartasura, Sukoharjo, Laris, dan Goro Asalam. Selain itu, terdapat sentra perdagangan bisnis yang ternama, antara lain Sentra Niaga Solo Baru dan Hartono Trade Center Solo Baru. Suke budaya. Investasi di Kabupaten Sukoharjo di samping daya tarik wisatanya mendorong pertumbuhan pusat-pusat layanan akomodasi dan perhotelan di Sukoharjo. Yang strategis karena berdekatan dengan Surakarta sebagai kota MICE atau Meeting Incentive Conventional and Exhibition, dan jarak yang relatif dekat dengan Bandara Internasional Adi Sumarmo mendorong pesatnya industri perhotelan dan pariwisata di Sukoharjo. Dapat beberapa hotel berbintang, resort, dan juga hotel melati, serta jasa penginapan yang nyaman dan representatif. Sadar akan pentingnya kesehatan masyarakat, maka Kabupaten Sukoharjo memberikan sarana penunjang kesehatan. Selain peran pemerintah, peran swasta cukup tinggi. Sedikitnya 9 rumah sakit dan 12 puskesmas dengan 48 buah puskesmas pembantu dan 79 buah puskesmas keliling yang tersebar di seluruh Kabupaten Sukoharjo. Misalnya RSUD, Rumah Sakit Internasional Indriati, Rumah Sakit UNS, Kidnir Malasuri yang cepat tanggap sebagai garda depan kesehatan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo sangat memperhatikan peran pendidikan untuk masa depan generasi penerus bangsa. Maka banyak sekolah yang bertaraf internasional yang berdiri di Kabupaten Sukoharjo, antara lain Al-Azhar, Insan Cendekia, dan juga Siti Arsa. Selain sekolah yang berkualitas dan unggulan, juga berdiri universitas milik swasta, yaitu Universitas Muhammadiyah, dan juga lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Salah satu keunggulan dari masing-masing daerah adalah destinasi kulinernya. Kabupaten Sukoharjo mempunyai berbagai macam makanan baik tradisional maupun makanan modern. Makanan tradisional masih menjadi kegemaran tersendiri bagi sebagian masyarakat, antara lain nasi liwet, tengkleng, jenang rasikan, tempe kelatak, legondo, dan gempol peleret. Objek wisata bertemakan alam baru-baru ini sedang digemari oleh masyarakat. Dalam upaya pelestarian wisata alam, Kabupaten Sukoharjo terus berbenah untuk meningkatkan potensi wisata alamnya.
Wisata Batu Seribu merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang digarap dan sedang dalam renovasi tahap akhir. Renovasi ini membutuhkan dana investasi yang besar. Anggaran pemerintah untuk pengembangan wisata sebesar 3.079.500.000. Sektor pariwisata adalah potensi terbaik untuk berinvestasi karena Sukoharjo memiliki banyak wisata antara lain Batu Seribu, Gunung Sepikul, Heritage, dan lain sebagainya.